Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilal khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. Ustaz Mukhlisin yang kami hormati, Ibu Nur Hajar, Ibu Rianti, dan beberapa ibu yang mungkin uzur karena banyak kepentingan dan keperluan. Alhamdulillah kita kali ini dipertemukan kembali untuk membaca satu dua hadis Nabi dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita selalu ada dalam naungan dan inayah Allah, ada dalam cinta dan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi saksi kelak bahwa kita sebagai umat Nabi sangat mencintai Nabi, sangat merindukan Nabi, dan sehingga mengundang kita untuk mendengarkan ucapan-ucapan dan hadis-hadis beliau. Wabisanadin muttasilin ila al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ila qawlihi kitabus shalah babul mawaqit. Sekarang kita akan membahas tentang sholat. Dan sebelumnya kita akan membahas tentang waktunya sholat. Jadi di antara syarat sahnya sholat adalah tahu waktu sholat. Kapan waktu sholat? Nah, gitu. Tanpa tahu waktu sholat, maka syaratnya tidak ada. Jadi yang disebut syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum sebuah ibadah dilaksanakan. Kayak kita mau ke Jakarta, maka syaratnya harus ada duit, syaratnya harus sehat, syaratnya harus aman di perjalanan, gak ada perampok, dan yang lainnya. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu tidak dilaksanakan di saat ibadah terjadi, tapi dia harus ada sebelum ibadah itu terjadi. Namanya syarat. Nah, di antara syarat itu adalah mengetahui waktu sholat. Baik mengetahui secara pasti dengan cara mengetahui hukum alam atau ilmu astronomi, ilmu falak, atau dengan cara ijtihad ataupun dengan cara diberitahu orang yang memang orang tersebut dapat dipercaya. Nah, yang kita sering lakukan hari ini adalah mengikuti yang pertama, yaitu sesuai dengan ilmu falak, sesuai dengan ilmu perbintangan dan ilmu tentang alam, gitu ya. Yaitu yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bulan-bulan. Kul hiya mawaqitu linnas, kata Al-Quran. Bulan, bintang, dan semacamnya itu menjadi penanda tentang waktu-waktu bagi manusia, waktu sholat, waktu yang lainnya. Nah, kita akan membahas tentang waktu. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang di bab awal ini, kalau tidak salah.
Kita baca hadis yang ke-145. Wan Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami. Qalah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asrah, salat asar. Tsumma yarji'u, kemudian pulang, ahaduna, salah seorang di antara kita, ila rahlihi, menuju rumahnya atau menuju tunggangannya, fi aqsal Madinah, dengan tunggangannya fi aqsal Madinah. Pulang kemana? Ke ujung kota Madinah. Aqsa itu puncak atau ujung, paling ujung itu namanya Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis itu disebut Masjidil Aqsa ya karena jauh ujung. Jadi kalau dari kota Mekah ya jauh. Nah, di hadis ini Abi Barza Al-Aslami bercerita tentang bagaimana sholat Nabi, sholat asar. Ketika Nabi sholat asar, kata Abi Barzah, wasyamsu hayyatun. Sementara matahari masih terik. Hayyatun itu arti aslinya hidup. Hidup itu ya berarti sangat terik. Hidup, terang, nah itu hayyah. Berarti pelaksanaan sholat asar itu saat disaksikan oleh Abi Barza Al-Aslami, itu matahari masih terik. Ya mungkin karena di Arab kan jarang mendung juga, jadi pantas lah. Kalau di Indonesia kan, kalau di Malaysia ada musim hujan, ya nggak selalu hayyatun. Kemudian faedah kedua di sini ada kata-kata fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Di fi aqsal Madinah ini mengindikasikan bahwa para sahabat meskipun jauh jarak tempuhnya dari kota Rasulullah yaitu kota Madinah, mereka tetap sholatnya itu ke masjid Rasulullah di aqsal Madinah, di jauh ya, aqsal Madinah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat sekali sholat bersama Rasulullah. Meskipun jarak tempuhnya sangat jauh. Seperti yang saya ceritakan, ada satu Bani Salamah, apa Bani Sulaim gitu. Dia mengajukan atau mengusulkan sesuatu kepada Rasulullah karena ingin selalu dekat dengan Rasulullah, karena ingin selalu dekat dengan masjid Rasulullah. Mereka usul ingin pindah, eh, ingin pindah tempat, gitu ya, ingin pindah rumah, mencari rumah yang lebih dekat ke masjid Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah ditolak, gak usah kata Rasulullah. Kalian yang jauh itu pahalanya lebih besar daripada yang dekat. Jadi yang jauh dari masjid butuh jalan kaki, butuh naik sepeda motor, mobil, itu pahalanya lebih besar daripada yang dekat. Karena Rasulullah di situ menolak satu klan kabilah ingin pindah dekat Masjid Rasul. Wa kana yastahibbu, Rasulullah menyukai ayu akhirah, mengakhirkan minal isya'i, mengakhirkan sholat isya. Jadi Rasulullah itu suka mengakhirkan sholat isya. Jadi sholat isya itu Rasulullah suka agak akhir. Sehingga nanti ini ada hadis di sini berbunyi innahu la waqtuha laula nasyuku ala ummati. Jadi suatu waktu Rasulullah sholat isya sangat malam.
sangat petang gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya ini waktu Isya, seandainya tidak merepotkan umatku. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah membenci tidur sebelum Isya. Jadi tidur setelah maghrib itu termasuk makruh. Itu makruh. Tidur setelah maghrib, tidur setelah asar, tidur setelah subuh. Itu termasuk waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Allah untuk tidur. Kecuali tidur setelah subuhnya ketika matahari sudah naik satu tombak. Atau dalam istilah ilmu falaknya sudah tulu, itu boleh tulu, tidak makruh. Jadi tidur yang dimakruhkan itu setelah maghrib, sebelum isya, setelah asar, dan setelah subuh. Ada yang ada sebabnya, ada juga yang belum diketahui sebabnya. Seperti setelah subuh, kenapa dilarang tidur? Karena menghilangkan keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan rezeki. Ya. Keberkahan umur, keberkahan rezeki. Meskipun ada seorang bos, misalkan tidurnya itu setelah subuh terus, tapi terlihat kaya raya, maka itu kata ulama tetap keberkahan secara imaterinya itu tidak ada. Jadi banyak secara terlihat, tapi sebenarnya tidak berkah secara maknawi. Secara zahir dia banyak harta bendanya, tapi secara maknawi itu tidak ada keberkahan. Itu diantara sebab sebab kenapa dilarang tidur setelah subuh. Kalau setelah asar itu yurithul junun katanya, menyebabkan gila. Dan memang kalau kita saksikan, kita coba gitu ya tidur setelah asar itu biasanya bangunnya tidak apa ya, nggak lapang dada gitu ya. Semacam orang ruwet gitu, banyak pikiran dan eh, nggak fresh. Tidur setelah asar itu tidak fresh. Juga tidur setelah maghrib atau sebelum isya, itu dalam bahasa hadis di sini sebelum isya itu juga tidur yang tidak dianjurkan. Jadi ada tidur yang tidak dianjurkan. Jadi makruh itu semua. Kecuali kepepet gitu ya, memang belum tidur, ngantuk banget ya gak masalah, kan makruh. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Ngobrol yang tidak penting setelah isya, bukan ngobrol ilmu, bukan ngobrol silaturahim, bukan ngobrol menyelesaikan masalah. Itu termasuk yang dimakruhkan. Jadi ternyata yang dimakruhkan oleh Nabi itu malah di akhir zaman ini yang paling dikerjakan. Itu ngobrol setelah isya sampai menjelang subuh. Apalagi ada pesta-pesta, ada mantenan, ada apa. Biasanya kan itu adalah momen terbaik di kampung-kampung untuk bukan hanya ngobrol, tapi juga kadang diselingi permainan-permainan. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisa. Wa kana yanfatilu. Dan Nabi selesai min salatil ghadati
dari sholat subuh, hina ya'rifur rajuluh, tatkala seseorang mengenali jalisahu, teman duduknya. Wa yaqra'u, dan membaca Nabi bisittinah dengan 60 ilal mi'atih sampai 100 ayat. Nah, ketika sholat subuh itu para sahabat belum mengenal siapa yang di sampingnya. Tapi ketika selesai, itu biasanya sahabat sudah mulai mengenali, oh ternyata di samping saya Zaid, oh ternyata di samping kiri saya Umar, kayak gitu. Dan Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Ini yang saya sebut kemarin, bahwa sholat subuh itu memang termasuk sholat yang mutawwal. Disunahkan membaca ayat yang mutawwalah, yang panjang-panjang. Antara 60 sampai 100 ayat. Wa indahuma muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa indahuma, dan menurut Bukhari Muslim min hadis Jabir. Diriwayatkan dari hadisnya Sayyidina Jabir. Wal isya'ah, dan sholat isya ahyanan wa ahyanan. Terkadang dan terkadang. Maksudnya apa? Idza ra'ahum ijtama'u ajal. Tatkala melihat para sahabat sudah berkumpul, maka Nabi ajalah. Nabi mempercepat, bergegas sholat asar, sholat isya. Bergegas sholat isya. Wa idza ra'ahum abta'u, tatkala Nabi melihat mereka terlambat datang ke Masjid Madinah, Masjidur Rasul. Jadi Masjid Madinah itu dulu disebut Masjidur Rasul, masjidnya Rasulullah. Ya, mestinya sampai sekarang disebut Masjidur Rasul. Idza ra'ahum abta'u akhara, maka Nabi mengakhirkan sholat Isya. Jadi sholat Isya itu Nabi kadang cepat, kadang lambat, gitu ya. Tergantung makmum. Ini juga penting di dalam hidup bermasyarakat, bahwa syiar itu harus mempertimbangkan masyarakat, kondisi masyarakat. Jangan mengukur pada diri sendiri. Ya. Syiar itu harus mempertimbangkan masyarakat, sosial, tidak boleh individual. Seperti di sini Nabi sholat Isya terkadang cepat, sholat Isya terkadang agak lambat, bergantung kepada kesiapan makmumnya. Bergantung kepada kesiapan makmumnya. Wasubhah, dan Nabi melaksanakan subuh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalliha salat subuh bi ghalasin. Bi ghalasin ini dengan waktu antara gelap menuju terang. Antara gelap menuju terang itu biasanya disebut ghalas dalam bahasa. Ya tadi, ketika mulai sholat takbiratul ihram, apa, Nabi, para sahabat tidak mengenali siapa di sampingnya, tapi ketika sudah salam, Assalamualaikum, itu para sahabat mulai mengenali, oh ternyata Zaid, ternyata Umar, ternyata kayak gitu. Ini yang dimaksud. Di sholat subuhnya Nabi seperti ini, seperti itu. Wali Muslimin, dan Imam Muslim dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan min hadis Abi Musa, dari riwayat Abu Musa, fa'aqama al-fajrah,
Nabi mendirikan sholat fajar, sholat subuh, hinan syaqqal fajr. Ketika sudah menyebar fajar shadiq. Syakko itu makna aslinya terbelah. Terbelah ya maksudnya semakin melebar. Fajar shadiq itu melebar. Karena fajar shadiq itu tidak mustatil. Mustatil itu memanjang gini. Itu fajar shadiq. Tapi fajar shadiq itu melebar. Wan nasuh adapun manusia layakadu hampir tidak ya'rifu, tidak mengenali ba'duhum ba'dha. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi riwayat-riwayat hadis ini menguatkan ya atau saling menguatkan bahwa sholat subuhnya Nabi itu dilaksanakan tatkala agak gelap. Meskipun nanti ada riwayat lain sampai isfirat, sampai agak agak siang gitu. Ada riwayat seperti itu. Wan Rafi' bin Hudayj, dan diriwayatkan dari Rafi' bin Hudayj sekolah. Beliau berkata, kunna nusallil maghribah. Kami salat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayan syarifuh bubar ahaduna salah seorang dari kita. Artinya selesai dari salat maghrib wa innahu la yubsiru. Sungguh la yubsiru melihat salah seorang di antara kita mawaki anak belih, tempat atau sasaran target dari anak panahnya. Jadi masih sangat terang. Jadi kata Rafi' bin Hudayj, kita melaksanakan sholat maghrib sampai selesai maghrib. Itu seandainya ada anak panah dilepas gitu ya. Targetnya itu masih terlihat. Itu yang dimaksud. Berarti masih sangat terang. Ini semua adalah penanda atau riwayat-riwayat ini memberi kita sebuah penanda bagaimana waktu yang dipilih oleh Rasulullah. Waktu yang dipilih oleh Rasulullah. Nah, secara ringkas bahwa memang waktu yang paling afdal itu as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu itu adalah waktu fadilah gitu ya. Secara mutlak begitu. Tapi beberapa sholat itu dikecualikan. Seperti tadi sholat isya gitu ya. Sholat isya itu meskipun tidak dilaksanakan di awal waktu, malah lebih afdal di akhir-akhir. Gitu. Jadi ada yang selalu ada yang dikecualikan. Namanya muqayyad dalam bahasa usul fiqh. Ada mutlak, ada muqayyad. Jadi afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Paling afdalnya amal di awal waktu itu namanya mutlak. Muqayyadnya nanti ada berapa sholat yang sebaiknya dilaksanakan agak 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 gak di awal di sholat isya ini. Muttafaqun alaih. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, beliau berkata, a'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat lailatin bil Aisyah. I'tammah masuk waktu malam Rasulullah dzat lailatin pada suatu malam bil Aisyah melaksanakan sholat isya. Pada suatu malam Rasulullah masuk malam sekali. Hatta dhahaba amatul laili. Sampai hilang umumnya malam. Maksudnya malamnya sudah agak larut gitu. Di malamnya sudah larut. Summa kharajah. Kemudian Nabi keluar.
Fasallah, lantas Nabi sholat. Jadi malam sudah larut dan sahabat menunggu, itu biasa seperti itu ya. Rasulullah itu selalu ditunggu. Dan Rasulullah memang tidak pernah menjadi makmum, selalu imam. Kecuali di akhir-akhir hayatnya beliau sakit. Itu di rakaat kedua beliau mundur, kemudian Sayyidina Abu Bakar diberi isyarat agar maju. Jadi sampai malam larut Rasulullah ditunggu-tunggu baru keluar. Waqalah Nabi bersabda innahu lawaktuha. Sungguh ini adalah waktunya Isya. Laula anna syukra seandainya saya tidak merepotkan, memberatkan ala ummati atas umatku. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi waktu Isya itu sebaiknya dilaksanakan agak malam gitu ya, agak malam. Maka ini menjadi takkid atau menjadi pengecualian dari sholat di awal waktu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita cukupkan dan itu yang bisa kita baca. Selanjutnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Ini ada pertanyaan masuk. Bagaimana cara menentukan waktu sholat bagi pelaut di atas kapal berbulan-bulan? Nah, ini yang harus memakai ilmu falak yang seperti ini. Jadi yang ada di atas kapal ataupun pelaut ya gitu ya. Apa istilahnya? Iya, pelayaran atau ikut kapal pesiar gitu ya. Maka itu sebaiknya memang mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan ilmu falak. Artinya melaksanakan duhur ketika apa? Ketika bayangan itu sudah persis di atas kepala dan bergeser sedikit, uzawal dalam bahasa kita. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah setiap daerah yang dikunjungi itu menyesuaikan sesuai matlaknya kalau dalam bahasa falak. Sesuai matlak. Matlak itu mungkin pusat gravitasinya. Itu yang tahu yang ahli falak. Jadi mungkin saja setiap tempat yang dikunjungi oleh kapal pesiar tersebut tidak sama. Apalagi kita tahu ada kutub utara, ada kutub selatan. Semakin dekat kutub utara misalkan, atau semakin dekat kutub selatan, ada yang lebih panjang malamnya, ada yang lebih panjang siangnya. Ada bahkan di mana itu, di Norwegia ya, yang kalau bulan November itu tidak ada siang sama sekali, malam terus. Maka di tempat-tempat seperti itu ya memakai perkiraan saja, memakai perkiraan. Dan sebenarnya sudah ada rilis resmi gitu ya dari eh, oh, mufti-mufti setempat. Meskipun itu di negara non-Muslim, itu ada sebenarnya rilis resminya terkait tempat-tempat yang seperti itu. Jadi itu memang dianjurkan bukan memakai jamnya Indonesia gitu untuk di daerah Norwegia itu tidak cocok karena beda metra, beda pusat, nggak tahu apa saya istilahnya itu. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Munida. Monggo, monggo. Mungkin kalau yang tadi itu kan eh, kalau kapal pesiar itu mungkin
maksudnya adalah karena dia itu berpindah selama beberapa bulan gitu loh Ustadz. Jadi kayak Iya. kalau misalnya katakanlah di Norwegia, kalau Norwegia itu kan misalnya kita mukim di Norwegia, jadi kita bisa mengambil pendapat salah satu imam atau masjid terdekat gitu ya. Tapi kalau misalnya kapal itu kan misalnya pakai misalnya saya pakai aplikasi gitu ya. Kalau di kapal, tapi kan setiap Hmm. hari secara geografis tuh saya pindah gitu Ustadz. Jadi Pindah maksudnya bisa terus. jadi hari ini saya ada di misalnya ada di negara A gitu. Terus semakin ke barat masuk ke negara Thailand itu kan habis itu masuk lagi ke negara apa gitu. Jadi berbeda-beda terus gitu Ustadz setiap harinya. Gitu Ustadz maksudnya. Iya, ya itu Ibu. Jadi ikut sama kayak tadi sampean bilang, ikut matlak terdekatnya. Ikut matlak terdekatnya. Jadi waktunya itu mengikuti matlak terdekat. Mengikuti pusat apa itu? Matlak itu apa ya? Kan ada itu kalau di ilmu astronomi apa ilmu apa itu geo. Kan ada garis khatulistiwa. Nah, berapa derajat dari garis khatulistiwa itu sudah beda matlak. Nanti semakin jauh dari garis khatulistiwa, maka matlaknya juga berbeda. Nah, Norwegia mungkin secara itu jauh, ada berapa derajat dari garis khatulistiwa yang memang dianggap eh, garis yang paling paling tengah gitu ya, dengan musim yang paling stabil dan dengan cuaca yang paling 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 apa ya, paling seimbang. Itu seperti itu, Bu. Jadi ikut matlaknya. Dia berapa derajat kalau dari garis khatulistiwa. Maka nanti bedanya sekian derajat. Itu ada ilmu kayak gitu, Ibu. Cuma saya sendiri termasuk yang tidak menguasai meskipun pernah belajar. Namanya ilmu falak kalau di dalam ilmu syariat itu ilmu falak. Ilmu falak itu termasuk eh, fardu kifayah. Fardu kifayah itu dalam satu kota harus ada yang ngerti dan ahli dalam ilmu falak ini. Jadi itu termasuk ilmu yang dianjurkan oleh syariat karena menentukan waktu sholat. Bahkan dia juga menentukan arah kiblat. Seperti itu. Meskipun tidak dianjurkan sangat mendalam. Minimalnya tahu tentang arah dan tahu tentang waktu yang tepat berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Kira-kira seperti itu. Enggak, yang lain. Silakan yang lain izin menyapa. Ada Ibu Nili, Ibu Nida, dan Ibu Nur Hajar ya. Durianti alhamdulillah gabung dari tadi. Ahlan semuanya. Silakan Ibu kalau ada yang ditanyakan. Barangkali Ibu Nili. Bu Nida biasanya ada. Sepertinya udah nggak ada. Tadi sudah dijelaskan tentang ini. Ini ada dari Bu Nida tentang pelaut tadi ya Ustaz. Sudah ya. Di sini saya sinyal rada-rada bermasalah, jadi sering keluar masuk. Gomin. Ya ini ada pertanyaan dari Ibu Nida. Silakan Ibu, boleh ditulis. Assalamualaikum Ustadz, maaf. Ini agak-agak takutnya tidak kondusif. Ya,
Sebenarnya pernah ditanyakan sebetulnya ke apa ke Ustazah Ita gitu, tapi mungkin bisa diulangi lagi gitu, mungkin pembahasannya untuk supaya mengerti gitu. Jadi kayak misalnya apa penerbangan gitu ya dari dari Tokyo ke Jakarta. Itu kan penerbangan itu jam 11.45 misalnya gitu. Nah, touchdown di Jakarta aja itu jam biasanya jam 9 waktu Jakarta gitu ya kalau ambil Garuda. Nah, lalu kalau menurut apa ya suami saya gitu itu tuh tapi saya ikut aja suami gitu Ustadz. Cuma eh, nanti mungkin Ustadz bisa konfirmasi itu sudah betul atau belum gitu. Jadi saya kan nanti kan di pesawat tuh nggak ada internet gitu ya Ustadz ya. Jadi suami saya tuh kayak nge-capture apa nge-screenshot waktu sholat di Jepang sama besoknya waktu sholat di Indonesia gitu. Dengan pertimbangan bahwa karena kitanya itu berangkatnya hmm, hampir tengah malam Jepang, terus nyampe-nya itu apa ya pagi-pagi di Indonesia, jadi diperkirakan bahwa ketika fajar itu lebih menjorok ke arah Indonesia dibandingkan Jepang gitu. Hmm. Gitu. Jadi nah, tapi pas waktu di pesawat kan tidak ada internet ya Ustaz. Jadi ternyata setelah saya perhatikan kalau misalnya ngikutin misalnya udah ngelewatin Singapura terus tapi belum Pulau Jawa tuh masih jauh gitu. Itu kan fajarnya tuh di situ tuh Ustadz. Saya ngelihat di apa ada layar di pesawat itu. Kayak udah sampai mana laut, udah sampai laut mana gitu. Nah, terus saya perhatikan tuh jadi mataharinya itu ternyata karena kita di atas itu udah terang banget. Kayak terang banget Iya, itu iya. Ustadz. Itu subuh, subuh sementara pas waktu pertama kali muncul matahari itu tuh mungkin kalau waktu Jakarta tuh masih sekitar jam 3 atau jam setengah 3 gitu lah. Enggak sih, enggak segitunya banget. Hmm. Cuma maksudnya gitu ya Ustadz. Jadi tapi itu kan Enggak kentara ya, ya Ustadz kebayang. penerbangan. Ya kentara kan ya Ustadz ya kentara. Iya. Perjalanannya tuh 8 jam 7 jam jadi kentara gitu kira-kira waktu fajar tuh lebih menjorok ke Indonesia. Tapi kalau seandainya gimana ya Ustadz ya? Perbedaan waktu. Saya pernah dari Dubai ke Hong Kong. Hong Kong ke Dubai, maaf. Itu kan waktu tuh mundur ya Ustadz. Jadi Hmm. misalnya dari Hong Kong jam 7 malam, terus balik harusnya kan kalau gimana ya? Touchdown itu sebenarnya berapa jam gitu. Nah, itu kayak balik lagi ke ke hari sebelumnya gitu loh Iya, Ustadz. iya, iya. Nah, itu tuh jadi menurut saya ini agak-agak penting untuk dibahas gitu untuk kayak para diaspora lah gitu. Iya, Itu iya. Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, saya tidak bisa mendalam ya, karena saya agak ahli falak pertama. Tapi nanti saya coba tanya ke teman yang ahli dalam hal tersebut. Cuma memang berkaitan dengan waktu ini harus menyesuaikan matlak. Itu yang pertama yang harus disadari. Jadi dalam ilmu falak itu ada istilah matlak-matlak. Kalau di kita gampangnya lah, ada WIB, WITA, dan ada WIB. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Kalau nggak salah gitu ya, WITA. Iya. Nah, itu beda. Nah, saya pernah itu nyoba agak aneh memang ya. Berangkat dari Surabaya jam 11.45. Nyampe Bali 11.45 lagi. Ternyata itu di sana memakai Wita atau WIT gitu. Kitanya WIB, sananya itu Wita. Nah, ini kan satu, walaupun jarak dekat ya, nggak seperti Bu Nida tadi. Ini bukti gitu ya, bahwa perbedaan matlak itu memang berbeda, mempengaruhi waktu. Meskipun itu sama satu negara. Atau pernah juga saya di bulan puasa dari Yaman ke Mesir. Itu nyampe Mesirnya masih sangat siang, masih lama lagi mau buka.
ya sudah, hukumnya kita sebagai Muslim itu mengikuti matlak terdekat, mengikuti matlak terdekat. Seperti Bali ya berarti mengikuti wit atau wita, ya, wit. Iya, wit ya, waktu Indonesia Timur. Kemudian ketika saya nyampe ke Mesir ya harus mengikuti matlaknya Mesir. Meskipun kemudian saya berpuasa lebih panjang hari itu dari orang yang tinggal di Yaman. Kira-kira seperti itu. Sama ketika suami Bu Nida tadi, sepertinya itu matlaknya sudah Indonesia, lebih menjorok ke Hong Kong atau ke Indonesia, maka ikut tempat yang lebih dekat itu. Tidak lagi memakai hukum tempat dia berangkat. Jadi waktu ataupun arah kiblat itu menyesuaikan dengan matlak setempat, istilahnya matlak. Apa ya bahasa Indonesia? Matlak itu kalau bahasa secara literal ya, tempat naiknya. Tolak ayat lau itu kan naik atau muncul. Nah, matlak tempat naiknya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti saya pelajari lagi ke teman yang memang ahli falak. Nah, terus ini Dan Ustadz, tulisin. iya saya juga Ya, ini namanya di mata di ilmu falak lemah sekali saya. Dan saya nggak berani menjawab lebih. Eh, terus ini Ustadz, di kutub utara dan selatan, kalau yang pernah saya lihat di YouTube itu kan katanya ya terbenamnya sekali matahari itu, terbitnya juga sekali dalam setahun tuh. Itu patokan ini kan kalau tadi kan pindah negara ya. Ini di entah mungkin kehidupan di sana sulit tapi kan tidak tidak mustahil gitu kan. Bisa saja gitu ya. betul. Itu gimana Ustadz cara menentukan waktu sholat? Apakah misalnya tetap dengan patokan matahari? Kalau patokan matahari kan ya udah berarti dalam 1 tahun cuma sholat 5 waktu itu aja gitu kan. Hmm. Kemudian kayak misalnya di Norwegia kalau tidak salah saya pernah lihat juga di YouTube nggak ada malam apa nggak ada, iya nggak ada malam, Iya, nggak ada jadi siang. baru Nggak iya baru apa baru terbenam ter sebentar terbit lagi. Nah, itu gimana cara menentukannya Zat? Ya, saya pernah baca di Vicky Akoliat itu mengikuti fatwa mufti terdekat, mengikuti fatwa mufti terdekat. Eh, Kalau itu konteksnya Rusia ya, di Rusia kan ada yang seperti itu, entah banyakan malamnya atau banyakan siangnya. Jadi waktu itu ikut zone, ikut perkiraan saja. Dan perkiraan yang dipakai adalah negara terdekat yang memang patokan waktunya lebih pakem kayak gitu. Lebih pakem. Cuma ketika puasa bagaimana? Nah, ketika puasa itu tetap mengikuti siang itu. Kalau siangnya 20 jam, maka puasanya 20 jam. Kayak gitu, Ustaz. Eh, Bagaimana yang tidak kuat? Ya sudah niat aja dulu puasa, gitu ya. Urusan nanti gak kuat, ya boleh membatalkan, boleh makan kayak gitu. Walaupun di suatu waktu ketika waktu agak normal nanti mengkodok. Itu begitu kan. Memang problem itu apa ya berat gitu. Hidup di tempat seperti itu. Ya tapi kalau mungkin ya sekarang alhamdulillah kan alat canggih Ustaz. Kalau misalnya ngikut negara apa terdekat lah gitu ya, yang memungkinkan yang lebih teratur gitu. Tapi kalau mungkin dulu gitu Ustaz,
Itu kan nggak mungkin di tahu kan. zaman dulu. Iya, itu gimana ya? Apa ada mungkin satu dua dari ulama yang berfatwa misalnya ya udah sholatnya sesuai matahari aja gitu. Kan memang di hadis-hadis ataupun di kitab-kitab patokannya matahari, Iya, iya. matahari terus kan. Matahari. Ya ini perlu didalami lagi. Iya. Atau mungkin dari ibu-ibu pernah ada mendengar atau yang bisa diskusikan, monggo. Mungkin kalau ilmu falak yang zaman dulu di perahu itu, mereka kan kalau tidak salah bisa menghitung bahkan untuk 1 bulan ke depan gitu ya Ustadz ya. Jadi kayak perhitungan malam bisa diberlakukan untuk siang gitu ya Ustadz. Ya, kalau falak itu bahkan 1000 tahun bisa itu. Bisa. Navigator itu ya. Tugasnya navigatornya. Kayak kayak di film-film itu. Baik, mungkin karena ini nggak ada yang ahli, saya juga nggak ahli. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ya dipending Ustaz. Gak berani Insya saya Allah juga. setelah ini saya carilah informasinya. Ya Tapi kemarin paling itu ya Tat ya. Kalau di tuh pesawat itu kepikiran siangnya cepat ya. harinya. Gimana Bu Rianti? Iya, tadi Ya, yang kayak kata Mbak Nida itu bener kalau pas sampai subuhnya pernah saya pesawat tuh pagi. Kayaknya karena mungkin kita di atas, jadi kayaknya terangnya terang banget gitu. Jam 3 terang kan. Jadi kan bingung ini mau subuhan apa enggak gitu. Terang banget gitu loh. Itu aja sih. Iya, Jadi iya. kan kebingungan. Tapi anda sholat aja nanti nggak gampang diganti kan gitu. Aku sih pikirnya gitu aja udah mau pusing. insya Jamnya Allah, kan lihat jamnya. insya Allah minggu depan dikupas tuntas ya, Ustaz Munaim. Iya, menarik ini, Nak. Iya, Ilmu benar. juga buat saya Ilmu. ini baru ini. Yang kita kan alhamdulillah kan berada ya udah jarang keluar gitu kan, ada di rumah terus, Ah, relatif lebih aman. adanya di anu lagi, Katulistiwa lagi. Iya. Insya Allah tabarakallah. Ustaz, Iya. berarti kalau yang itu ya, yang malam saya waktu itu ngeliat postingannya siapa ya, temen saya itu memang yang di Finland ya itu, Masya Allah maghribnya tuh jam berapa, isanya jam berapa, aduh gila puasa tiap hari itu, kalau nggak kuat tetap kodok Iya. gitu loh. Saya udah Ada mikir, yang 20 jam, Bu. iya Puasa itu tapi ada ya, yang 20 jam ada. ya karena maghrib kan jam 10 atau jam 11 gitu ya, terus Isya aja dia pokoknya sebentar gitu, makanya waktunya jedanya, waktu saya sampai bengong ngeliatin itunya, ya Allah ini ya puasanya tapi kan mesti dikodok juga ya kalau nggak kuat ya gitu. Kasihan. Cuman sekarang enaknya kan itu ya ada tetap ada waktu pakai handphone apa tapi kan tetap aja yang ngejalanin kan itu ya tadi lama gitu, jadi kan rasanya tuh Iya. masih bersyukur di Jepang itu walaupun agak panjang nih kayak sekarang nih kan maghribnya panjang ya Tat ya. Yang tadi saya bilang tadi Ustadz kan nerangin subuh ya. Kalau saya tuh Iya. kalau subuh setengah 5 kan udah nggak bisa subuh ya. Saya tuh berapa kali kebangun sebulan sekali kadang-kadang kebangun setengah 5 gitu kan subuhnya udah selesai kadang 5.2 bukan jam 5, 4.20-an gitu kan udah Berarti lebih selesai Tat. panjang siang ya, kalau musim Iya. panas. Saya berapa kali ya bulan kemarin bangun tuh 4 sekitar masih kurang ya belum mepet banget ya kan nggak bisa ya waktu itu 4.24 ya kalau nggak salah itu udah mau udah mau suruh saya tuh bangun 4.22 gitu kaget kan gitu astagfirullahaladzim gitu jadi kan makanya ya Allah itu Ya rasanya Ustadz, kalau kesiangan kayak gitu, kayak misalnya cuma 2 menit lagi menuju sunrise itu mendingan gimana ya Ustadz? Maksudnya langsung wudhu atau jadi pilihan saya tuh kan kalau misalnya tinggal berapa menit lagi, itu langsung wudhu terus Allahu Akbar yang penting takbiratul ihramnya kena, atau tetap harus ke toilet dulu pipis dulu gitu kan nah nggak itu mungkin. sama Nah aku itu tuh bingung saya tuh suka Nah, bingung. Jadi apa pipis pipis dulu ya terus kan iya. harus ganti dulu celana dalam kalau misalnya perempuan gitu atau gimana ya Ustadz? itu kan mau pipis Baik, kadang-kadang aku tuh kalau nggak pipis langsung buru-buru sholat aja udah aduh udah iya, mau pipis
Kalau cukup 1 rakaat, perkiraan cukup 1 rakaat ya, itu sebaiknya ya langsung aja. Meskipun sambil menahan gitu, menahan kencing ataupun menahan buang air. Jadi langsung aja. Kalau sekiranya cukup 1 rakaat. Karena ngejar waktu itu wajib, sementara nahan BAB atau buang air kecil itu makruh saja. Jadi sholat sambil nahan itu makruh. Jadi di, Oh ya nggak apa-apa berarti ya, tidak diperhitungkan apa-apa aja. ya. Iya Iya, iya. Saya juga. Kalau kalau 1 rakaat itu, kalau sudah nggak nututi ya nyantai aja, kodok gitu loh. ya sih. Toh Ya nggak nggak tahu dosa kan kan? pasti ngejar dong Tat. Udah 2 menit calon Eh, kan subuh kan masih bisa lah gitu lah. Ya pokoknya ya pokoknya yang penting kan Iya, alhamdulillah pakai ina atau ina nggak apa-apa lah. Kalau saya udah mikir gitu udah buru-buru. iya betul. Iya, tapi kan Jadi itu seperti ya, ya itu. nahan nahan pipis gitu ya, gitu langsung mau Nahan pipis pipisnya aja itu gitu. makruh, makruh saja. Ah, oke. Sementara kita diwajibkan mengejar waktu kan, seperti Iya. itu. Terus jadi Tapi kalau kepikiran Ustaz, mungkin salah satu alasan kenapa apa ya Islam tuh di Indonesia menyebarnya walaupun berpulau-pulau tapi apa ya maksudnya mudah gitu ya. Karena mungkin gampang iya, dipraktekkan gitu ya Ustadz ya. Kalau di Indonesia tuh kan nggak ganti musim. Kalau di Malaysia Indonesia kan eh, nggak ganti musim ya. Kalau misalnya benar-benar. dari Arab langsung ke Iya Jepang ya, pasti mental gitu kan. Kalau misal dari Arab betul ke Indonesia betul. kan gampang dipraktekannya. Iya iya iya. Masuk akal. Maksudnya salah satu hikmahnya gitu. Salah satu, betul. Ya, ini salah satu hikmah kenapa mudah sekali agama Islam diterima di Nusantara dan kawasan Melayu ya karena itu mungkin dengan kondisi cuaca yang stabil dan ya pokoknya yang lurus khotul istiwa dalam bahasa bahasa falaknya atau katulistiwa dalam bahasa Indonesianya itu stabil semua itu. Yang lurus dengan khotul istiwa itu stabil. Semakin jauh dengan khotul istiwa maka semakin tidak stabil. Nah, negara-negara kutub itu kan jauh sekali dari khotul istiwa sehingga semakin tidak stabil. Jadi negara-negara di kawasan Nusantara ini memang negara yang gemah ripah loh jinawi gitu ya. Yang banyak diidamkan memang dalam bahkan ada novel novel tentang pencarian Tuhan klasik itu novel klasik berjudul Hai bin Yaqdhan Ibnu Tufel itu menggambarkan di Khotil Istiwa itu berarti negara-negara di Khotil Istiwa itu memang negara yang diidamkan banyak sastrawan, banyak penulis, banyak orang-orang yang tahu tentang alam. Mungkin kita cukupkan, Ustadz. Boleh sih. Iya, Ustadz, dicukupkan ya Kita karena cukupkan. juga insya Allah kita lanjut minggu depan ya, insya Allah kita lebih apa namanya bisa dan paham. Baik, terima kasih kepada semuanya Ibu Nur Hajar, Ibu Rianti, Ibu Nida, dan Ustadz Muhlisin yang telah bergabung untuk mendengarkan 1-2 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu, menambah keberkahan, menambah panjang umur fi taatillah ala hadini wa bikidatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sa'id ihdinas siratal mustaqim siratal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت اللهم صل على سيدنا محمد وتقضي لنا بها جميع الحاجات السيئات الحاجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا رحمة النبي وحفظ المرسلين ربنا اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واجبنا بالعافية يا رحمن واغننا بحلالك عن حرام اللهم اجعلنا غنادنا ولا خيرنا ببرك شر الضيق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Demikian kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz semuanya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Sampai minggu depan. Assalamualaikum.